Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya sedang proses pembuatan atap menggunakan baja ringan di channel YouTube Joko Vlog. Jangan lupa like dan subscribe untuk mensupport channel ini ya, teman-teman. Sehingga saya bisa membagikan video-video yang lain yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman. Di sini saya menggunakan kanal C-nya nanti hanya 3 kanal C saja. Sebenarnya itu kurang kuat ya, teman-teman. Harusnya ya minimal 4 dengan panjang ini sekitar 3 meter teman-teman ya. Ini saya baru proses pemasangan yang sebelah kiri teman-teman ya. Itu saya tempel di cor-coran ya, atau di tembok mungkin orang mengatakannya seperti itu. Nah, mungkin ini nggak kelihatan karena saya bekerja di sebelah kiri. Nah, ini baru proses apa itu namanya pengencangan ya, pengencangan baut yang sebelah kiri. Jadi mohon maaf, ini posisi kameranya memang tidak sesuai karena kalau dikasih luar itu HP-nya terkena panas yang membuat overhead dan nggak bisa ngerekam. Jadi memang saya masukkan ke itu apa namanya, ke dalam ruangan teman-teman. Oke teman-teman. Nah, oke, ini teman-teman proses pemasangan ya teman-teman. Nah, ini saya dari bawah apa ya namanya, menyiapkan kanal C-nya teman-teman ya. Ini memang butuh perjuangan, kondisinya panas banget. Jadi sebenarnya tidak harus mengundang tukang ya, karena untuk masang apa pembuatan atap kanal C itu mudah kok. Nah, ini sudah saya geser posisinya teman-teman, sehingga teman-teman bisa melihat di sebelah ujung itu saya sedang membuat dudukan ya, dudukan untuk kanal C-nya, untuk penguat lah istilahnya. Oke, nah ini saya sedang membuat kaki teman-teman ya, atau sepatu orang mengatakan ya, kalau tukang itu menggunakan kanal C juga ya. Sepatu ini penting ya untuk membuat kemiringan sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau menurut teman-teman itu kemiringannya kurang atau tidak ya. Jadi kemarin itu saat kondisi hujan airnya tetap bisa mengalir. Tapi menurut saya ini kurang begitu curam. Ya, jadi kurang tinggi. Tapi ya nggak apa-apa. Kemarin sudah dicoba saat hujan itu airnya apa itu namanya lancar kok saat kondisi hujan. Nah, teman-teman, ini proses pembuatan, saya ulangi lagi ya, proses pembuatan sepatu. Nah, ini sepatunya ini ya tingginya disesuaikan dengan yang sudah dipasang sejak awal tadi ya. Nah, itu memang saya gigit di apa itu? Oke, ini proses pemasangan sepatu. Nah, saya bor dulu, kemudian saya bor menggunakan bor tembok ya. Nah, ini proses pemasangan. Di sini saya proses pemasangan itu hanya menggunakan visor saja, teman-teman ya. Menggunakan visor sehingga kuat juga kok ini. Visornya saya menggunakan yang skrup 8 mili, teman-teman ya. Ini juga sama dudukannya. Jadi saya hanya membuat 3 saja, teman-teman. Nah, 3 seperti ini tujuannya untuk mengirit bahan. Tapi tidak
meninggalkan dari kekuatan ya teman-teman. Ini udah cukup banget ya, karena saya hanya menggunakan seng nanti penutupnya, seng kemudian sama fiber yang transparan sehingga cukup ringan. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan hanya teman-teman saat pemasangan atau itu kita tidak bisa naik di atasnya, itu menjadi masalah saat apa itu namanya pemasangan saat membaut nanti ya. Tapi nggak apa-apa karena saya sudah memiliki trik atau cara ya. Nah, ini sedang proses pemasangan yang sebelah satunya ya, tingginya nanti dibuat sama dengan yang sebelah kiri. Jadi di sini saya tempel hanya menggunakan satu saja. Jadi kalau teman-teman mau kuat ya harusnya menggunakan segitiga. Tapi menurut saya ini sudah kuat banget karena saya menggunakan 3 titik batako ya. Supaya nanti proses apa itu gigitannya lebih kuat. Ini saya ukur panjangnya. Nah, teman-teman ini sebenarnya cara yang salah karena saya tidak menggunakan benang. Yang alhasil itu nanti ujungnya itu tidak bisa lurus. Ya, tapi yang penting terpasang sajalah. Tank pletot nggak ada masalah. Jadi ponen yang penting terpasang. Oke teman-teman, ini proses pemasangan yang atas karena ada beberapa hal teman-teman mungkin gigitan temboknya nggak kuat, maka nanti teman-teman bisa memperkuat menggunakan semen ya. Tambahkan semen. Oke, ini proses pemasangan baut. Nah, saya mencoba beberapa kali. Nah, ini yang penting terpasang dulu. Saya kasih 1 atau 2 baut dulu, teman-teman. Yang penting sudah kuat ya. Jadi yang tengah sudah terpasang, yang sebelah kanan juga terpasang dengan cara yang sama. Kita kasih baut juga. Ini sudah sangat-sangat kuat. Jadi untuk angin yang besar itu sudah nggak bisa ngangkat lagi teman-teman. Oke teman-teman, kita tinggal pasang reng. Kita pasang reng. Jadi jaraknya sekitar 60 cm ya antar ring teman-teman ya. Semakin rapat sebenarnya semakin bagus sih. Tapi di sini saya menggunakan yang 60 cm aja versi irit. Jadi saya pernah mengundang tukang teman-teman. Ini kalau dikerjakan tukang sama ban itu sekitar habis 3.500.000. Tapi kalau saya kerjakan sendiri, kanal C hanya butuh 3 ya. 3 dikali berapa itu 80 K170 ya 210. Kemudian rengnya itu harus di harga 20, anggap aja 30.000 ya, 30.000. Nanti butuh 3 reng saja. Jadi kan hanya 90.000, anggap aja 100. Jadi total habis membuat rangka ini hanya 310.000 teman-teman ya. Cukup murah. Jadi membuat rangka atap itu habis 7 berapa itu? Ya segitulah. Nanti beli apa itu namanya yang transparan itu, atap yang transparan Mika, model Mika itu sekitar 280. Dibeli 3 itu kan sekitar 600 ya, 700-an. Ya habis sekitar teman-teman sekitar 1 juta ya ini teman-teman, plus 3 tutup atap, kemudian sisanya menggunakan seng bekas teman-teman. Jadi 1 jutaan plus atap ya, ini cukup menghemat banyak biaya. Nah ini sudah terpasang 2 reng teman-teman. Selanjutnya ini betul-betul capek teman-teman ya, karena saya jarang sekali apa ya namanya ikut proyek dulu. Saat SMA itu sering ikut ya teman-teman. Nah, jadi ini cukup lumayan. 1 2 3 4 5 6 ya, bener 6 reng, atau hanya membutuhkan sekitar ya 3 reng
Dengan panjang setiap rank itu kan 6 meter teman-teman ya. Ini saya scrub menggunakan baja ringan teman-teman. Ya namanya tukang abal-abal itu ya lebih banyak capeknya atau lebih banyak istirahat teman-teman daripada kerjanya. Tapi saya cukup menghemat banyak banget ya, menghemat banyak dana atau dana anggaran. Karena jika ada barang yang bekas bisa digunakan, saya gunakan gitu teman-teman. Ini teman-teman sudah mulai kelihatan rangkanya ya teman-teman. Teman bisa melihat sendiri itu mantap jiwa teman-teman, mempesona. Nah, itu proses pembautannya. Jadi saya akali dari situ teman-teman. Dan ternyata saya menggunakan tangga dengan tinggi 2 meter terasa masih kurang ya. Harusnya kemarin saya buat sekitar 2,5 meteran ya teman-teman. Jangan rugi. Oke, itu sudah saya perkuat menggunakan baut baja ringan. Monggo teman-teman yang pengen menjadi tukang dadakan ya, bisa nonton video ini. Sebenarnya nggak terlalu sulit kok membuat atap baja ringan. Jadi tidak sesulit teman-teman menggunakan kayu sebenarnya. Dan harganya juga jauh lebih terjangkau. Kemudian tingkat keawetannya ya jangan ditanya lagi lah kalau masalah baja ringan ya. Kalau baja ringannya teman-teman cari yang bagus, ya awet bisa bertahun-tahun ya. Ini sebagai bukti kalau di rumah saya yang satunya itu ada yang menggunakan ring baja ringan. Tidak ada apa ya namanya gentingnya itu nggak ada. Jadi kena hujan, kena panas, kena hujan, kena panas itu terus-terusan. Ya sekitar 11 tahun itu nggak korosi teman-teman. Aman sampai sekarang. Oke, ini teman-teman sudah selesai pemasangan apa itu namanya ringnya. Tinggal pemasangan atapnya teman-teman. Ya, atapnya di sini saya menggunakan dua versi. Yang kiri kanan itu saya menggunakan seng bekas. Nah, ini saya pasang seng bekasnya untuk menghemat biaya saja. Jadi seng yang ada di yang dulu itu saya pakai walaupun banyak korosinya tapi masih bisa digunakan teman-teman. Kalau enggak nanti habisnya juga cukup lumayan banyak ya. Oke, kemudian saya kasih baut ya, namanya baut proof. Nah, yang tengah itu saya kasih yang transparan ya, karena ini nanti bawahnya mau digunakan untuk apa itu namanya pengering baju itu ya, apa itu namanya tempat menjemur baju teman-teman. Jadi kalau hujan nggak usah bingung untuk itu ya memasukkan ke rumah. Nah ini hasilnya teman-teman dari bawah sudah kelihatan mantap kan. Jadi kiri dan kanan itu saya menggunakan seng bekas dan yang tengah itu saya menggunakan yang transparan. Kemudian sisanya ya itu. Nah ini sengnya itu saya potong-potong yang bekas. Yang banyak rusaknya itu saya potong teman-teman. Jadi saya menggunakan satu seng aja dan saya bur. Saya sekrup menggunakan baut proof. Memang butuh perjuangan. Ini kelemahannya kalau
rangkanya itu nggak kuat karena nggak bisa kita naik ke atas ya. Kalau naik ke atas gitu itu bisa melengkung. Sebenarnya bisa sih diperkuat lagi, tapi baja ringan yang dibutuhkan jauh lebih banyak teman-teman. Nah kalau saya, menurut saya sudah saya perhitungkan, atapnya nggak perlu bisa diinjek juga nggak apa-apa gitu ya, karena memang pertimbangannya itu cepat saja, terus costnya juga nggak terlalu banyak karena saya sudah banyak mengeluarkan biaya di situ teman-teman. Nah itu perjuangan untuk apa namanya, membuat sekrup ya, apa itu, mengencangkan ya, mengencangkan atapnya. Ini hampir selesai teman-teman. Teman-teman sudah melihat hasilnya ya. Menurut teman-teman bagaimana ini? Kalau menurut saya itu sudah cukup bagus, saya merasa puas. Kemudian penyebaran sinar mataharinya juga oke karena kiri kanan itu menggunakan atap yang tertutup. Seng-seng yang ada itu bisa saya manfaatkan ya teman-teman untuk apa itu, penggunaan untuk menutup atap ini ya, sehingga akan jauh lebih menghemat biaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.